kembali lagi nih dengan kita Siniar Himatika bersama saya Rahmadani Puspa. Tetapi sobat matematika bisa memanggil saya sebagai Aling. Nah, di sini kami sedang bersama narasumber yang luar biasa banget nih. Ada kakak ketua Himatika dan abang wakil ketua Himatika. Sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu nih. Boleh. Silakan kakak. Oke, halo Sobat MTK, perkenalkan saya Dinda Fildawati, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Umrah. Sekarang saya sedang beranjak di semester 6, saya dari angkatan 2020 dan kepengurusan kali ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Wah, tuh guys, dengar ya, Ketua Umum Himatika 9 kita itu Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Hai Aling, hai Sobat MTK. Halo Sobat MTK, perkenalkan nama saya Arfan Syarif. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2021. Saat ini sudah menginjak semester 4, di mana pada kepengurusan Himatika 9 ini saya diamanahkan menjadi wakil ketua. Nah, wakil ketua umum Himatika 9 kita yaitu Bang Arfan. Halo Bang Arfan. Halo Aling. Nah, karena kakak dan abang ini berasal dari jurusan pendidikan matematika, kita membahas nih tentang spekulasi warga terhadap pendidikan matematika atau ranah matematika gitu ya kakak abang. Karena kan banyak kan di luar sana yang berpikir, aduh kalau aku masuk jurusan matematika nih, aku akan berurusan dengan angka dan angka. Nah, gimana sih tanggapan dari kakak dan abang mengenai spekulasi tersebut? Kita dahulukan abang dulu ya, karena lebih banyak cowok yang berpikir kayak, aduh nggak mau berurusan sama matematika, ribet gitu. Silakan abang. Oke. Ya betul ya apa yang dikatakan Aling sebelumnya. Banyak sekali orang di luar sana yang mengira bahwa matematika itu merupakan momok yang menakutkan. Betul. Termasuklah salah satu diantaranya abang sebelum masuk ke dalam jurusan pendidikan matematika. Oh, ini abang juga kayak gitu ya. Namun ternyata setelah memberanikan diri masuk ke dalam jurusan matematika ini sendiri, ternyata matematika tidak semenakutkan apa yang kita kira. Dan khususnya di prodi kita itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar angka, kecuali kita memang kalau masuk kelas gitu kan, karena memang jurusannya saja matematika, maka kita tidak lepas dari yang namanya angka begitu. Namun ternyata banyak kali kegiatan di luar kelas itu seperti saja futsal, terus ada badminton dan kegiatan-kegiatan non akademik lainnya. Pokoknya kepada teman-teman yang masih takut masuk ke dalam jurusan pendidikan matematika, dicoba saja dulu, karena memang matematika tidak semenakutkan itu. Gitu ya teman-teman. Kalau dari kakak sendiri? Nah, kalau dari saya, kita perlu ketahui ya teman-teman, bahwasannya kalau kita sudah masuk ke dalam pendidikan matematika, pasti kita tidak akan terlepas dari yang namanya angka. Nah, tetapi kita di Prodi Pendidikan Matematika Umrah sendiri, kita itu tidak hanya belajar atau mengupgrade diri hanya di dalam angka saja, tetapi kita juga bisa melatih diri kita itu baik dari seni, olahraga dan lain-lain. Karena di Prodi Pendidikan Matematika Umrah sendiri mempunyai wadah yang bernama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika, di mana wadah ini akan menaungi kemampuan dan juga minat bakat mahasiswa yang bisa di ranah selain pendidikan matematika itu sendiri, selain di ranah perhitungan angka-angka gitu maksudnya. Iya. Nah gitu Sobat MTK. Jadi walaupun kita udah masuk ke jurusan pendidikan matematika, kita tuh tidak bukannya kita nggak bisa berkembang di bidang lain, tapi kita masih bisa. Masih ada teater, ada musik, dan masih banyak lagi. Ya, benar. Nah, kita sudah dulu nih pembahasan pendidikan matematika. Ya. Kita masuk ke Himatika. Jadi apa sih itu Himatika Kak? Dan tugasnya itu apa? Oke. Nah, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika ini setara dengan OSIS. Kalau di OSIS itu kan kita ada di SMP dan SMA Link. Nah, kalau Himpunan Mahasiswa itu ada di ranah kemahasiswaan. Nah, karena kita ini dari pendidikan matematika, makanya kita itu bernama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Ialah yang berarti organisasi yang setara dengan OSIS, tetapi itu di ranah kemahasiswaan. Itu dinaungi oleh prodi kita yang bernama Pendidikan Matematika itu. Kalau tugasnya bisa dibahas oleh Abang? Nah, benar apa yang dikatakan Kak Dinda. Jadi Himatika itu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Yang mana kalau di sekolah itu
OSIS biasanya disebut Ya, gitu. betul. Nah, untuk Himatika itu sendiri sudah berdiri sejak Sabtu 7 Desember 2013 ya, Kak? Ya, benar. Oh, udah lama ya berarti. Ya, dicetus oleh Bang Guntur Ramadan dan rekan-rekannya begitu pada waktu itu. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri karena sama seperti OSIS, ya tugasnya juga sama seperti OSIS di sekolah begitu. Nah, kalau wadah. Kalau di OSIS kan sebagai wadah tempat siswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan saran. Begitu juga dengan Himatika di lingkup pendidikan matematika gitu. Nah, selain itu Himatika juga bertugas gini dengan adanya proker-proker itu dari Himatika itu sendiri juga bisa sebagai wadah dari mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan matematika untuk mengembangkanlah minat dan bakat dia baik itu di non akademik dan juga di akademik. Selain itu juga saya ngerasanya kalau sudah masuk di dunia perkuliahan tidak belajar berorganisasi. Nah, di Himatika itulah dari juga bisa berguna bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi. Mungkin begitu ya, Kak Ling? Iya, benar. Nah, jadi buat teman-teman, sobat-sobat MTK yang masih belum mengerti apa sih itu Himatika, jadi Himatika itu setara dengan OSIS gitu ya, Kakak. iya, benar. Nah, jadi tugasnya untuk menyampaikan aspirasi dari warga, kita tampung aspirasi kita, Iya. aspirasi semuanya. Nah, tadi kan Abang ada menyinggung tentang proker-proker. Betul. Boleh dong kami tahu apa sih proker-proker apa yang udah terlaksana dan yang akan terlaksana dalam waktu dekat? Oke, boleh. Nah, Aling, di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika sendiri itu mempunyai 5 divisi, di mana 5 divisi ini mempunyai program kerja yang sudah terlaksana dan akan terlaksana dalam 1 tahun kepengurusan ke depannya ini. Nah, ada divisi agama, di mana divisi agama ini kemarin telah melaksanakan program kerjanya di bulan Ramadan Ya, betul. kemarin, yaitu Banyak. yang pertama ada Himatika Berbagi, Goal Clean to Mosque, Iftar Himatika, dan ada program kerja puncaknya yang akan dilaksanakan pada 1 Muharram, yaitu program kerja Momentum 1 Muharram. Nah, yang kedua itu ada divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan ini mempunyai program kerja jangka panjang bernama Kelana Himatika. Itu ada indikatornya, yaitu yang pertama ada Kelana itu ada debat dan juga Dan KTI. Nah, Kelana ini merupakan program kerja jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam 1 tahun kepengurusan. Nah, yang kedua itu ada program kerja Himjar atau Himatika Mengajar, dan juga yang terakhir itu ada Matriks sebagai program kerja puncaknya yang akan dilaksanakan ke depannya nanti. Ini lagi dalam persiapan. dalam waktu Nah, terus yang ketiga itu ada divisi hubungan masyarakat. Nah, divisi hubungan masyarakat ini mempunyai program kerja yaitu IGTC, Siniar Himatika, Makrab, Femget, donor darah, dan juga yang terakhir program kerja puncaknya itu LKTD. Nah, Siniar Himatika yang lagi kita laksanain inilah program kerja dari divisi hubungan masyarakat. Ah, keren banget ya. Nah, untuk divisi yang lain bisa dijelaskan oleh Abang? Ya, selain 3 divisi yang sudah dijelaskan Kak Dinda sebelumnya, masih ada lagi 2 divisi di Himatika ini, yang diantaranya itu ada divisi minat bakat dan juga divisi ekonomi kreatif. Nah, untuk divisi minat bakat itu sendiri, di divisi ini lebih bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa program studi pendidikan matematika, lebih ke non akademik lah begitu. Nah, untuk proker-proker yang sudah terlaksana itu dia ada yang jangka panjang juga dan ada jangka pendek seperti yang sudah dijelaskan Kak Dinda sebelumnya. Untuk jangka panjang itu yang sudah terlaksana ada fun sport, di mana di situ ada futsal, badminton dan juga e-sport, dan juga ada sanggar Himatika. Nah, lalu untuk proker yang akan terlaksanakannya kami susun di akhir kepengurusan ya, Kak. Di situ ada Himatika Cup, di situ merupakan turnamen futsal. Lalu ada Disnatalis di akhir kepengurusan kita gitu. Lalu untuk divisi selanjutnya itu ada divisi ekonomi kreatif, di mana divisi ekonomi kreatif ini lebih bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa prodi pendidikan matematika untuk belajar jadi berwirausaha. Nah, banyak juga proker-proker yang sudah terlaksanakan dari ekonomi kreatif itu sendiri. Di antaranya entrepreneur project ya, Kak, bahasa Inggrisnya. Benar. Nah, ya di situ Jualan. Nah, jualan. Sudah banyak yang mereka jual lah begitu, baik berupa barang maupun jasa. Di antaranya mereka sudah menjual
pulsa, terus barang-barang seperti kaos dan juga ini termasuk yang dijual dari Aircraft ya Kak ya. Oh Lanjut, namanya. Lanjut. Dan juga di situ ada paid promote, sudah banyak juga para usaha yang meminta dari Himatika untuk mempromosikan usaha yang mereka punya. Wih, Lalu untuk proker yang lain itu di akhir pengurusan juga di selesai bulan Oktober ya Kak. Ya, insya Allah. Nah di situ ada seminar kewirausahaan, dimana di situ nanti untuk pesertanya itu dari mahasiswa umrah juga ya Kak, nggak terbatas ya begitu kan. Nah ada satu lagi dari proker Aircraft itu sendiri, stand Himatika. Nah biasanya itu nanti bakalan diadakan saat PKKMB ya Kak. Bazar. Nah, Oh, bazar. bazar. Ya, Iya, mungkin iya. begitu Ling. Oke. Berarti banyak banget ya proker-proker Iya. yang ada di Himatika ini. Iya, benar. Banyak banget proker-proker yang ada di bawah pimpinan kakak dan abang. Pasti itu capek banget sih. Pasti banyak tenaga yang dihabisin gitu ya kakak abang. Nah, kalau boleh tahu apa sih motivasi kakak dan abang itu mau menjadi seorang pemimpin gitu? Oke. Boleh siapa dari kakak dulu? Oke. Motivasinya menjadi seorang pemimpin itu kalau dari saya ialah kalau dari saya itu pemimpin itu tuh sebenarnya udah ada sejak jiwa pemimpin di dalam diri kita ini sebenarnya udah ada sejak kita tuh kecil. Nah, tetapi untuk memimpin sebuah organisasi ini Iya. perlu adanya niat dan juga tekad yang bulat untuk kita bisa maju menjadi seorang pemimpin. Caranya Betul, ialah betul. kita harus yakin dulu bahwasannya kita ini mampu dan juga kita ini bisa untuk kita memimpin diri kita sendiri, kemudian kita bisa memimpin orang lain. Nah, betul. karena bagi saya kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Betul, jadi bagi betul. saya, nah jadi menurut saya kalau saya tidak memulai untuk saya menjadi seorang pemimpin di organisasi ini, makanya jadi saya tidak akan bisa tahu organisasi ini tuh bagaimana nantinya. Jadi kalau misalnya udah saya menjadi pemimpin, saya bisa pastikan dan saya bisa mengusahakan bersama rekan-rekan saya untuk membawa organisasi ini tuh lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, karena kalau bukan sekarang kapan lagi. Iya, Tuh. betul. Itu ya. Tagline kita hari ini, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau dari abang sendiri? Nah, sebenarnya kalau untuk motivasi menjadi seorang pemimpin itu sebelumnya berterima kasih dulu pada Kak Dinda yang telah memilih saya untuk menjadi rekan wakilnya dalam kepengurusan tahun ini. Nah, apa yang dikatakan Kak Dinda itu betul ya. Jadi jiwa pemimpin itu sudah ada sejak kita lahir, tergantung sebagaimana kita mengasahnya gitu. Ya. Jadi memang untuk menjadi pemimpin itu memang suatu hal yang dipertaruhkan ya Kak. Benar. Jadi kalau diingat dari kata Kak Najwa Shihab, Wes. hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wih. Untuk memulai hal baru, mencoba suatu hal yang lain, terkadang memang ada yang harus kita pertaruhkan. Wih, begitu betul, betul, istilahnya. betul, betul. Nah, jadi dengan Kak Dinda memilih saya menjadi wakilnya, saya memang itu tidak langsung terima ya Kak, kemarin-kemarin mikir dulu kan. Namun dipikir-pikir lagi memang untuk jadi pemimpin itu harus dicoba. Benar. Setidak-tidaknya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Betul. Mungkin begitu, Ling. Nah, berarti setidak-tidaknya kita harus bisa dong Iya. untuk memimpin diri kita sendiri dulu ya, baru bisa memimpin orang banyak, gitu kan? Nah, di organisasi sendiri ini Kak, pasti ada dong permasalahan-permasalahan kecil, seperti adanya anggota kakak yang masih tidak mau untuk bersosialisasi satu sama lain, atau juga yang kayak tidak luput, pasti ada aja perbedaan pendapat gitu. Nah, gimana sih cara kakak dan abang tuh menanggapi permasalahan seperti itu gitu? Nah, untuk menanggapi hal-hal seperti itu, kami berdua itu mempunyai beberapa cara yang udah menjadi tradisi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Di mana kalau misalnya kita takut mereka tidak bersosialisasi satu sama lain, kalau di awal kepengurusan itu pasti akan terjadi. Itu tidak akan Betul, bisa kita betul, elakkan betul. ya, Ling ya. Betul, Bener betul kan? banget. Nah, itu tuh caranya itu kemarin kami mengajak seluruh kepengurusan, seluruh anggota kepengurusan itu untuk bisa duduk berdampingan, tidak hanya di dalam divisinya saja, karena mereka tuh pasti lebih dekat di antara divisinya saja Betul, kan. betul banget, Nah, betul banget. jadi kalau misalnya lagi dalam ada pertemuan, itu tuh diusahakan untuk bisa duduk bersampingan di lain divisi, tidak hanya di dalam divisinya saja. Jadi dia bisa berbaur satu sama lainnya dan mengenal satu sama lain, dan juga tidak seangkatan, karena kalau bisa kita tuh
atur mereka bagaimana mereka bisa duduk dan juga bercengkrama satu sama lain, berbincang satu sama lain. Itu tuh tidak dalam satu angkatan. Iya, gitu. betul banget. Jadi bisa saja di angkatan 20 ke 21 atau 20 ke 22. Nah, untuk perbedaan pendapat ini pasti ada, tidak mungkin bisa kita elakkan. Nah, jadi caranya itu kalau saya dan Arpan itu selalu berkoordinasi kepada Kadif dan Sekdif sebagai pemimpin kecilnya di divisi mereka. Nah, dari Kadif dan Sekdif inilah yang akan melapor kepada kami bagaimana kinerja dan juga tugas-tugas yang udah dilaksanakan oleh masing-masing anggotanya. Makanya kami bisa mengerti dan tahu apa kondisi di dalam divisi tersebut. Itu. Kalau dari abang? Ya, menambahkan apa yang dikatakan Kak Dinda sebelumnya ya. Ya. Nah, jadi mungkin untuk bersosialisasi di organisasi itu, yang pertama itu harus dari kami berdua dulu yang mendekatkan diri kepada anggota-anggota kami pastinya. Nah, dengan cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan cara apa? Mereka itu tidak hanya duduk di dalam satu divisi saja saat ada perkumpulan di Himatika, tapi mereka diajaklah berbaur, bisa berkenalan satu sama lain. Nah, selanjutnya mengenai masalah yang ada di dalam suatu organisasi, pastinya dalam kami berdua lah yang tidak boleh lepas komunikasi terlebih dahulu kan Kak. Nah, untuk masalah-masalah yang bersangkutan itu pastinya kami bahas dulu di dalam Badan Pengurusan Harian dulu BPH. Nah, BPH, dengan ya, masalah tersebutlah baru kita berkoordinasi dengan anggota-anggota yang bersangkutan. Nah, jika tidak bisa diselesaikan dari kami, maka kami akan berselesaikan bersama dalam forum yang besar dalam satu kepengurusan begitu. Jadi kita itu untuk masalah itu kan pasti masalah itu ada masalah yang kecil dengan ada yang masalah yang besar. Nah, masalah itulah kita harus selesaikan bersama-sama begitu. Berarti kita bahas dulu ya sama BPH. Jadi BPH itu kalau di OSIS kayak inti OSIS gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi Inti OSIS. Ya, inti OSIS gitu. Nah, jadi buat sobat MTK kalau masih takut gitu ya kayak aduh aku nggak bisa nih bersosialisasi, tapi aku pengen banget join Himatika. Tenang aja, bakalan ada kok solusinya gitu ya. Iya, benar. Jangan takut. Jangan Kita coba takut. dulu sama-sama. Betul. Harus dicoba. Nah, karena kita sudah membahas Himatika nih, boleh dong dikasih tahu gimana sih tahapan-tahapan untuk bergabung dalam Himatika? Mana tahu ada sobat matematika yang pengen join tapi nggak tahu gimana caranya. Boleh dijelasin kakak dan abang? Mungkin dari abang? Oke, boleh. Nah, jadi memang untuk bergabung dalam Himatika itu perlu ada step-stepnya terlebih dahulu gitu. Dan pastinya pertama merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika. Nah, itu paling utama tuh. Karena namanya saja sudah himpunan mahasiswa matematika gitu kan. Betul. Nah, untuk tahap-tahapannya itu sendiri, yang pertama sebelum mereka mendaftar mereka harus memiliki sertifikat dari LKTD. Nah, LKTD ini merupakan proker yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Oh, iya. Dengan mereka mengikuti LKTD, diharapkan mereka itu sudah terbentuk gitu jiwa kepemimpinannya dan berhaklah untuk masuk ke dalam kepengurusan. Lalu untuk selanjutnya ya syarat-syaratnya itu apa namanya seperti yang ada dalam mahasiswa lah seperti KTM, NIRS dan sebagainya KTM, begitu. betul, Nah, mungkin betul. untuk lebih lanjutnya dari ketua nih bisa jelaskan. Dari ketua Ya, boleh. Nah, ada beberapa tahapan atau step ya yang harus dilewati calon pengurus himpunan mahasiswa calon pendidikan pengurus. matematika karena Betul. sebenarnya mahasiswa pendidikan matematika itu udah termasuk dalam himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Tetapi kita tuh ada kepengurusan di mana kepengurusan inilah yang menjadi seleksi yang harus diseleksi oleh ketua dan wakil ketua yang terpilih nantinya untuk mereka merekrut anggota-anggotanya yang bisa memimpin di himpunan mahasiswa pendidikan matematika ini. Nah, stepnya itu setelah ketua dan wakil ketua baru ini terpilih, ketua dan wakil ketua itu akan membentuk sebuah formatur di mana formatur ini adalah tim perekrutan kepengurusan tersebut. Nah, setelah itu nanti akan dibuka link pendaftaran atau form di mana form itu yang harus diisi oleh himpunan mahasiswa pendidikan matematika atau mahasiswa pendidikan matematika yang maksimalnya itu semester 5
kelima, dan minimalnya itu semester 2 di mana mereka posisinya itu harus sudah di LK-kan, di Oh, LKTD-kan. di LK. Oh, iya, betul, Nah, betul. setelah tahap pengisian form tersebut, mereka akan berlanjut ke tahap wawancara, di mana Oke, wawancara wawancara. itu seperti biasa akan ditanyakan komitmen dan lain-lain. Ya. Nah, setelah wawancara ini, tim formatur akan berdiskusi untuk menentukan pengurus himpunan mahasiswa pendidikan matematika itu. Nah, nanti akan ada pengumumannya dan terbentuklah kepengurusan Kepengurusan yang himpunan baru. mahasiswa pendidikan matematika. Wih, Seperti itu. keren. Jadi gitu ya teman-teman sobat matematika, mana Ya. tahu sobat matematika mau bergabung bergabung. dalam pengurus himatika selanjutnya. Jadi begitu tahapan-tahapannya. Bila perlu dicatat nih, Iya. karena penting ya. Catat ya. Ya, catat ya. Oke, selain kakak dan abang menjadi Ya. ketua dan wakil, boleh nggak kami tahu apa kesibukan kakak dan abang di luar hima gitu? Boleh, dari siapa dulu nih? Dari kakak dulu. Oh, iya. Kalau dari saya sendiri, kesibukan di luar himpunan mahasiswa pendidikan matematika, saya juga mahasiswa aktif di prodi pendidikan matematika semester 6. Nah, saya sekarang lagi menjalani proses semester 6 saya. Nah, dan juga saya sedang mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu yang lebih tepatnya ke kampus mengajar angkatan 5. Wih, Dan juga ada beberapa organisasi lainnya. Kalau dari abang sendiri? Mengenai kesibukan di luar hima ya, Lin? Iya, betul. Sebenarnya so sibuk aja sih. Lin. Saya sibuk. Jadi sama seperti Kak Dinda, karena Awang juga merupakan mahasiswa dari pendidikan matematika, maka memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu di kelas gitu, di Iya. pendidikan. Nah, mungkin untuk kesibukan lainnya adalah beberapa organisasi yang diikuti di luar hima sejak awal kuliah. Sebenarnya itu udah mengikuti lembaga dakwah kampus gitu di ruang lingkup fakultas, namun sekarang sudah bergabung ke seluruh kampus. Dan juga sejak di awal tahun 2022 mengikuti dan bergabung bersama anggota Satuan Tugas PPKS gitu, Wih, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang bertujuan Menjaga. inilah memberantas predator-predator yang ada di kampus. keren. Sibuk apa? Ya, jadi sobat MTK kalau ada kena yang naudzubillah min zalimnya ya. Jangan sampai. Tapi, Jangan dong. tapi kalau ada bisa hubungi langsung ke PPKS gitu Iya, ya. bisa. Hubungi Abang Arpan. Hubungi Abang Arpan. Jadi ternyata kakak dan abang nih sibuk banget ya di luar hima gitu. So Banyak sibuk. banyak organisasi lain yang diikuti gitu. Kakak juga ikut KM5, abang ikut organisasi lain gitu. Kami mau tahu gimana sih cara kakak dan abang tuh membagi waktu gitu supaya semuanya masih di tempatnya gitu. Boleh dari abang dulu deh sekarang, dari abang dulu. Oke, boleh. Boleh. Nah, mungkin untuk membagi waktu itu sendiri kita lebih memprioritaskan lah yang mana yang penting gitu. Karena yang pertama kita melihat tuh kita itu lebih dipentingkan di mana gitu kan. Tapi di luar itu kita juga melihat kita juga punya tanggung jawab besar di hima. Pastinya untuk saat ini lebih mementingkan hima lah terlebih dahulu gitu. Ya, betul. Nah, selain itu karena kita mahasiswa, maka kita harus memprioritaskan waktu kita untuk berkuliah. Betul, Karena tujuan betul kita banget. berkuliah kan menuntut ilmu begitu. Betul. Nah, selain itu juga kita bisa lah mensusun waktu kita untuk kegiatan beberapa minggu ke depannya begitu. Jadi sudah teratur gitu. Namun sudah disusun pun pasti ada saja gitu yang Improvisasi gitu ya. begitu. Tapi tergantung lagi prioritas yang dipentingkan. Gitu, Lin. Benar. Kalau dari kakak sekarang? Benar-benar apa yang dikata Bang Arpan ya. Kita tuh harus bisa memprioritaskan mana kegiatan dan tanggung jawab kita yang lebih utama. Iya. Nah, karena kita ini adalah mahasiswa, Iya, betul. makanya kita harus memprioritaskan yang utama. Itu yang pertama, Kuliah. pendidikan. Nah, organisasi itu penting juga karena di dalam organisasi ini kita kan belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan mengembangkan diri lebih baik. Betul. Nah, tetapi dengan adanya kita sebagai mahasiswa ini kita harus bisa memprioritaskan dulu di mana yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi. Nah, itu cara bagi waktunya itu kalau misalnya ada sesuatu hal yang datang di mana posisi itu kita dibutuhkan sebagai mahasiswa, makanya kita harus memprioritaskan itu
itu dulu karena itu adalah pendidikan kita. Nah, Iya. tapi Iya, kalau betul. saya ada satu hal yang datang di mana posisi kita lebih dibutuhkan di organisasi, kita harus dahulukan dulu organisasi itu. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan diri kita di mana kita lebih dibutuhkan di satu sama lainnya. Iya. Oke, jadi kita harus prioritaskan dulu Iya. ya mana yang lebih penting. Apalagi kita ini kan mahasiswa. Mahasiswa. Kalau kita dibutuhkan di mahasiswa ya udah kita ke mahasiswa dulu nih. Iya. Menjadi sebagai seorang mahasiswa dulu gitu. Kalau organisasi baru organisasi dulu gitu ya. betul. Oke, selanjutnya kami tuh sebagai sobat matematika boleh nggak sih tahu apa sih goals kakak abang Yes. untuk Himatika 9? Kita mempunyai goals yang sama ya. Kak? Oh, ya. Kami ini goals kami ini karena kami adalah himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Jadi goals kita tuh adalah satu ya. Oke, oke, Yaitu oke. goals kita ialah di kepengurusan kali ini kita akan sesuaikan dengan ranah prodi kita pendidikan matematika, di mana tujuan prodi pendidikan matematika kita kali ini itu akan menaikkan akreditasi. Oh, iya, Nah, maka betul. dari itu himpunan mahasiswa pendidikan matematika akan membantu hal itu di bidang pendidikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di divisi pendidikan itu mempunyai program kerja pendidikan yang banyak. Nah, itulah salah satu goals kami yaitu matrix study, di mana matrix itu akan diadakan sebuah lomba olimpiade dan juga cerdas cermat se-Kepulauan Riau untuk kita laksanakan dan kita gaungkan sama-sama untuk kita juga mempromosikan prodi pendidikan matematika kita. Nah, tetapi tidak terluput dari program kerja yang lain-lainnya tadi, itu juga salah satu goals kita karena untuk mencapai akreditasi prodi tadi kita harus bisa memberikan prestasi-prestasi banyak kepada prodi kita. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwasannya kayak dari seni seperti Iya. minat dan bakat itu Iya. sudah kami gaungkan, sudah kami gemparkan juga sama-sama ya. Gemparkan nih. Ngeri banget ya. Itu tuh untuk kita ikut lomba-lomba dari seni dan lain-lain itu sudah dilaksanakan dan juga itu merupakan strategi dan juga goals kami untuk prodi pendidikan matematika. Wih, Gitu. keren. Ya pastinya dengan meningkatkan akreditasi itu banyak jadi teman-teman di luar sana yang ingin masuk ke dalam prodi kita Iya. gitu. Wah, betul, betul, Karena betul. prodi pendidikan matematika umrah sendiri ini tidak hanya di pendidikan saja Iya. kan, banyak Betul, banyak bidangnya. Ya. Oke, jadi gitu ya. Semoga di kepengurusan kakak ini, kakak abang ini, semoga dipermudah Amin. segalanya. Amin. Semoga apa yang ingin dicapai semuanya tercapai. Amin, amin. Semuanya bilang amin ya. Amin, amin, amin. Oke, Mohon doanya ya. Iya, mohon doanya ya. Nggak kerasa nih, ternyata kita udah nyampe di ujung perbincangan kita. Wah. Aduh, gak kerasa banget nih. Sedih banget saya berpisah sama kakak abang gitu ya. Nah, lebih lanjut, kalau kalian kepo dengan aktivitas-aktivitas Himatika, Ya. kalian bisa cek di Instagram kita yaitu @himatika.umrah dan website kita ada di description box di bawah ini. Kalian bisa cek ya Oh teman-teman. iya link, satu lagi link. Ya boleh boleh. Mengenai divisi ekonomi kreatif tadi kita Ya. juga punya IG-nya loh. Apa nama IG-nya Kak? Gerai Himatika. Gerai Oh ya, Gerai Himatika. Boleh Nah, dicek. jadi boleh belanja di sana Ya, ya. kalau mau belanja silakan di sana ya. Oke, apakah ada kata penutup dari kakak dan abang? Oke, kata penutupnya ialah closing statement ya. Ya, ibaratnya closing statement gitu. Oke. Kalau dari saya terus belajar tidak hanya di dunia pendidikan saja, tetapi cobalah masuk ke dalam organisasi karena di organisasi kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan diri baik di ranah akademik maupun di non akademik. Dan kita juga akan belajar bagaimana menemukan kekeluargaan yang baru. Betul. Kita akan menemukan solidaritas yang baru dan juga kita akan menemukan cara untuk bekerja sama yang baik dan benar itu bagaimana. Dan juga lebih tepatnya satu ini cara menjadi pemimpin yang baik dan benar itu akan diajarin oleh organisasi ini gitu. Betul, betul. Kalau dari abang ada nggak? Tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Oke, dengan berakhirnya closing statement tadi berarti kita udah selesai juga nih. Ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dadah. Terima kasih.